Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang akan memberikan penjelasan mengenai materi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Kami harap teman-teman dapat lebih mengerti dan memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Materi yang akan disampaikan pada video kali ini meliputi ukuran gejala pusat, ukuran letak atau posisi relatif, ukuran penyimpangan, ukuran distribusi, box plot, dan outliers. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Avianti Hardiansari, Auliani Nuraini, Diantara Bintang, Nadiena Raisa, Seruni Tiara Fajar, dan Panisa Ajahra. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi, yang biasanya ini disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Modus. Jadi, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data statistika. Atau juga modus biasa disebut sebagai frekuensi atau data yang paling banyak. Lalu selanjutnya ada median. Median adalah nilai yang posisinya berada di tengah data statistika. Dalam menentukan median, kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, ada dua cara dalam menentukan median. Jika data berjumlah ganjil, rumusnya yaitu N plus 1 bagi 2. Namun, jika data berjumlah genap, kalian hanya perlu merata-ratakan dua nilai yang berada di tengah data. Lalu ada mean. Mean ini biasa disebut dengan rata-rata dan memiliki simbol X bar atau M bar. Dalam menghitung rata-rata, kita hanya perlu menjumlahkan keseluruhan data lalu dibagi dengan banyak data. Nah, agar kita lebih paham tentang materi mean, modus, dan median, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Katanya, dari 10 mahasiswa psikologi disajikan sampel dalam penelitian oleh Dinas Kesehatan. Mahasiswa yang sudah dipilih kemudian ditimbang berat badannya. Hasil timbangan berat badan disajikan dalam bentuk data di atas. Berapakah nilai modus, median, dan rata-rata dari data berat badan? Nah, mari kita selesaikan soal yang tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu modusnya. Kita urutkan data yang paling kecil hingga yang terbesar, yaitu 48 kilo hingga 65 kilo. Bisa dilihat, data yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering muncul yaitu 50 kg. Maka dari itu, kesimpulannya adalah modusnya 50 kg. Dan yang kedua, kita tentukan mediannya. Median itu adalah banyak data ditambah 1 dibagi 2. Kita menemukan bahwa mediannya ini terletak pada data kelima, yaitu pada 55 kg. Dan terakhir kita tentukan rata-ratanya. Kita harus menjumlahkan semua data dan kita bagi dengan banyak data. Dan rata-ratanya itu adalah 55,3. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan soal yang tadi tapi pada SPSS. Bisa dilihat datanya. Langkah yang pertama, kita pilih analyze, lalu kita klik deskriptif statistik dan pilih frekuensis. Setelah itu, kita masukkan variabel. Karena tadi kita ingin mengetahui dari rata-rata, median, dan modus dari berat badan, maka kita masukkan variabel yaitu berat. Lalu kita klik statistics dan kita centang bagian sentral tendensi yaitu mean, median, dan mode. Lalu klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kita akan melihat output SPSS-nya seperti ini. Bisa dilihat pada layar, ada tabel yang bertuliskan statistics. Itu sudah ada nilai dari mean, median, dan modusnya. Ukuran letak. Ukuran letak atau biasa disebut juga dengan posisi relatif adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan.
Ukuran letak merupakan pembagian data menjadi beberapa bagian ditandai dengan posisi tertentu. Jika median membagi dua, ini bisa membagi menjadi lebih dari tiga macam kuantil, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 4 bagian sebaran yang sama. Pada kuartil terdapat 3 macam kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Prosedur awal dalam menentukan kuartil sama dengan saat menghitung median. Dilakukan dengan cara menyusun data sesuai urutan, kemudian membagi data dengan 3 cutter menjadi 4 bagian. Desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama. Contoh soal kuartil. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Sebelum menggunakan rumus, kita mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Banyaknya data pada data ini yaitu 17. Untuk mencari letak Q1, kita menggunakan rumus QI sama dengan IN plus 1 dibagi 4. Sehingga Q1 sama dengan I-nya itu adalah 1, N adalah 17, plus 1 dibagi 4, sehingga hasilnya 4,5. Untuk menentukan nilai Q1, kita menggunakan rumus UI sama dengan XK plus D, D adalah desimal, dikali XK plus 1 min XK. Sehingga dapat kita tulis X1 sama dengan X4 plus 0,5 dikali X5 plus X4 sama dengan 3 plus 0,5 dikali 4 min 3, sehingga nilai Q1 adalah 3,5. Untuk mencari letak Q2 dan nilai Q2, kita menggunakan rumus yang sama seperti Q1, sehingga mendapatkan nilai Q2 sama dengan 7. Dan nilai Q3 sama dengan 8. Contoh soal desil. Tentukan desil ke-9 dari data berikut. Sama seperti kuartil, sebelum menggunakan rumus, kita mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Banyaknya data pada data ini adalah 9. Untuk mencari letak desil, kita menggunakan rumus DI sama dengan IN plus 1 dibagi 10. Sehingga dapat kita tulis letak D9 sama dengan 9 dikali 16 plus 1 dibagi 10 sama dengan 15,3. Untuk mencari nilai D9, kita menggunakan rumus yang sama seperti mencari nilai Q1, Q2, atau Q3 pada soal kuartil tadi. Sehingga dapat kita tulis D9 sama dengan X15 plus 0,3 dikali X16 min X15 sama dengan 9 plus 0,3 dikali 9 min 9. Sehingga nilai D9 sama dengan 9. Contoh soal persentil. Tentukan persentil ke-65 dari data berikut. Untuk soal persentil, kita juga mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar sebelum menggunakan rumus. Banyaknya data pada data ini adalah 15. Untuk mencari letak persentil, kita menggunakan rumus PI sama dengan I N plus 1 dibagi 100. Sehingga dapat kita tulis letak P65 sama dengan 65 dikali 15 plus 1 dibagi 100 sama dengan 10,4. Untuk mencari nilai persentil 65, kita menggunakan rumus yang sama seperti mencari nilai Q1, Q2, Q3, ataupun desil. Sehingga dapat kita tulis P65 sama dengan X100 plus 0,4 dikali X11 min X10 sama dengan 7 plus 0,4 dikali 8 min 7. Sehingga nilai P65 sama dengan 7,4.
Untuk mencari nilai kuartil, desil, maupun persentil, kita dapat menggunakan SPSS dengan cara klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Frequencies. Selanjutnya, pindahkan data ke kolom Variables. Misalkan, kita akan mencari persentil 60, maka checklist percentiles dan ketik angka 60. Selanjutnya, unchecklist Display Frequency Tables, lalu klik OK. Lalu, output akan terlihat seperti ini. Kita dapat melihat persentil 60 yang kita ketik tadi. Dan kita juga bisa langsung melihat persentil 25, 50 atau median, dan 75. Kita juga dapat menentukan kuartil dari output ini. Q1 sama dengan 40,50 karena Q1 sama dengan persentil 25. Q2 sama dengan 48,00 karena Q2 sama dengan persentil 50 atau median. Q3 sama dengan 59,50 karena Q3 sama dengan persentil 75. Untuk desil pada output ini, kita dapat menemukan D5 sama dengan 48,00 karena desil 5 sama dengan median dan sama dengan persentil 50. Kita juga menemukan D6 sama dengan 51,00 karena desil 6 sama dengan persentil 60. Jika kita ingin mencari desil 1-9, maka kita harus memasukkan angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 pada kolom percentiles di frekuensi statistik tadi. Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran penyimpangan. Apa itu ukuran penyimpangan? Ukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran penyimpangan berupa range atau rentang, standard deviation atau simpangan baku, dan juga variance. Yang pertama adalah range atau rentang. Range adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Range merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana. Range juga sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan terkecil. Mari kita lihat contoh soal untuk range atau rentang. Sebenarnya, range itu terbagi menjadi dua. Ada range untuk data tidak berkelompok dan ada range untuk data berkelompok. Pada contoh soal yang pertama, kami akan membahas mengenai range untuk data tidak berkelompok. Di bawah ini ada data nilai UAS statistika, kelas A dan kelas B. Pertanyaannya adalah, berapakah rentang nilai UAS statistika pada kelas A dan kelas B? Penyelesaian untuk contoh soal yang pertama dengan menggunakan rumus jarak atau range untuk data yang tidak berkelompok, yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Langkah-langkah menjawab, urutkan terlebih dahulu data dari yang paling kecil ke terbesar, lalu dihitung berapa rentangnya. Pada kelas A yang telah diurutkan nilainya dari yang paling kecil ke terbesar, dapat kita temukan bahwa nilai terbesarnya adalah 100. Sedangkan nilai terkecilnya adalah 50, sehingga rentangan kelas A adalah 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Pada kelas B setelah diurutkan dari nilai paling kecil ke terbesar, ditemukan bahwa nilai terbesarnya 95 dan nilai terkecilnya 60. Oleh karena itu, rentangan kelas B adalah 95 dikurangi 60 yaitu 35. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal yang kedua untuk data yang berkelompok. Di bawah ini sudah terdapat tabel yang berisi interval dan frekuensi dari nilai fisika. Di sini pertanyaannya adalah carilah range dari data nilai fisika berikut. Untuk data yang berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rumus untuk mencari range dapat dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama,
Range dapat ditemukan dengan mengurangi tepi atas kelas akhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Sedangkan untuk cara yang kedua, kita dapat menggunakan nilai tengah kelas akhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Penyelesaian untuk contoh soal 2 dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu kita tentukan dulu nilai tengah dari kelas pertama. Seperti yang telah dilingkari merah di atas, 30 sampai dengan 34. Maka kita jumlahkan 30 ditambah 34 lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 32. Selanjutnya kita juga tentukan nilai tengah dari kelas terakhir, yaitu seperti lingkaran merah pada interval 60 sampai 64. Lalu jumlahkan 60 ditambah dengan 64 lalu dibagi 2, maka akan menghasilkan nilai 62. Setelah itu kita masukkan pada rumus range yang pertama, yaitu nilai tengah kelas akhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Maka range yang dihasilkan adalah 62 dikurangi 32 sama dengan 30. Selanjutnya adalah penyelesaian contoh soal kedua dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu range ditentukan dengan mengurangi tepi atas kelas akhir dengan tepi bawah kelas pertama. Sekarang kita tentukan dulu tepi atas kelas akhir dengan melihat interval yang berada paling bawah dan menggunakan angka yang paling tinggi, yaitu 64 ditambah dengan 0,5 sama dengan 64,5. Selanjutnya, tentukan tepi bawah kelas pertama dengan melihat interval paling atas dan ambil angka paling rendah, yaitu 30, dan kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 29,5. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam rumus range, yaitu tepi atas kelas akhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama, sehingga dihasilkan range-nya adalah 64,5 dikurangi 29,5 sama dengan 35. Pembahasan selanjutnya mengenai simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku sebenarnya sering juga disebut sebagai standard deviation, yaitu adalah sebuah teknik statistik yang dipakai dalam menjelaskan homogenitas dalam suatu kelompok. Simpangan baku juga dapat diartikan sebagai suatu nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel dan juga seberapa dekat titik dan individu dengan mean dari sampel itu sendiri. Selain itu, simpangan baku juga dapat didefinisikan dengan akar kuadrat varians, sebab bilangannya berupa bilangan positif serta memiliki satuan yang sama dengan sebuah data. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh soal pertama untuk simpangan baku. Selama 10 kali ulangan semester ini, Rara mendapat nilai seperti di bawah ini. Berapakah simpangan baku dari nilai ulangan Rara? Menggunakan rumus simpangan baku sebenarnya ada dua. Ada simpangan baku untuk data populasi dan ada juga simpangan baku untuk data sampel. Pada kasus ini, kita akan menggunakan simpangan baku untuk data sampel. Penyelesaian untuk contoh soal pertama yaitu dengan menggunakan rumus simpangan baku untuk data sampel. Soal di atas menanyakan simpangan baku dari data sampel, jadi menggunakan rumus simpangan baku untuk data sampel. Kita tentukan dulu rata-ratanya. Nah, setelah ditentukan rata-ratanya, lalu kita masukkan ke rumus. Lalu didapatkan hasilnya yaitu sebesar 6,759. Agar lebih jelas, kita akan berlanjut pada contoh soal kedua, yaitu dengan menggunakan rumus simpangan baku untuk data populasi. Dapat dilihat di bawah ini, diketahui data tinggi badan 50 siswa SMA kelas C adalah sebagai berikut. Di tabel sudah tersedia tinggi badan dengan frekuensinya. Maka kita menggunakan rumus di samping, yaitu rumus simpangan baku untuk data populasi. Penyelesaian untuk contoh soal nomor 2 dengan menggunakan rumus data populasi. Pertama-tama, mari kita cari dulu rata-ratanya seperti tabel di bawah ini. Setelah kita bertemu rata-ratanya dari data kelompok tersebut, kita buat tabel untuk memasukkannya ke rumus simpangan baku. Setelah selesai, kita masukkan ke rumus simpangan baku untuk data populasi dan dihasilkan angka sebesar 26,7 untuk hasil dari soal tersebut.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh soal SPSS untuk simpangan baku atau standard deviation. Yang pertama, kita siapkan data yang akan diolah. Kami menggunakan data tinggi badan. Selanjutnya, klik menu bar Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, dan klik Descriptive. Setelah itu, pilih variabel yang akan dilakukan analisis standar deviasi, yaitu pada contoh kali ini tinggi badan dengan mengklik tanda panah menjadi seperti ini. Setelah itu, klik option pada jendela Descriptive, lalu pilih standard deviation dan nilai maksimum dan minimum. Setelah itu, klik OK dan continue, maka perhitungan akan ditampilkan pada output. Mari kita lihat pada deskripsi statistik yang telah ada pada output, yaitu ada kolom standard deviation seperti yang telah kami contohkan dengan menggunakan lingkaran merah di bawah ini. Bahasan terakhir mengenai ukuran penyimpangan pada kali ini yaitu mengenai variance. Apa itu variance? Variance merupakan ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data, didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi XI. Variance dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Variance juga diberi simbol sigma kuadrat. Agar dapat lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal untuk variance di bawah ini. Di bawah ini sudah ada tabel mengenai tinggi badan dan frekuensi. Dengan pertanyaan, hitunglah varian data tersebut. Kita akan menghitung variance ini dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Contoh soal dari variance. Dari soal telah diketahui kelas-kelas interval dan frekuensi tiap kelas interval atau FI. Selanjutnya dibuat kembali tabel untuk memperoleh banyaknya data atau N, titik tengah atau XI, FI, XI, dan FI, XI kuadrat. Dari tabel di atas diperoleh N sebesar 21, FIXI sebesar 3458, dan FIXI kuadrat sebesar 570.634. Setelah itu, kita masukkan kepada rumus variance dan dihasilkan variance 60,83. Selanjutnya, kami juga memberikan contoh soal variance dengan menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, siapkan data yang akan diolah. Pada contoh ini, kami menggunakan data berat badan. Selanjutnya, klik menu bar Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, dan klik Descriptives. Nah, yang ketiga, pilih variabel yang akan dilakukan analisis variance. Karena pada contoh di sini kami menggunakan berat badan, maka kami mengklik berat badan dengan menggunakan tanda panah dan menjadi seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah klik option pada jendela Descriptive, lalu pilih variance, dan juga bisa ditambahkan option standard deviation. Setelah itu, klik OK dan continue, maka hasil dari perhitungan akan ditampilkan pada output. Pada gambar di bawah ini telah terlihat hasil output dari data yang telah kami kelola menggunakan SPSS dan dihasilkan varian sebesar 160,267. Sekarang saya akan membahas mengenai ukuran distribusi. Yang pertama ada skewness. Definisi dari skewness adalah menentukan kemiringan pada kurva data yang condong positif, negatif, atau simetris. Nah, simetris ini berupa distribusi normal. Jika data skewed ke kanan, maka data tersebut adalah positif. Jika skewed ke kiri, maka data tersebut adalah negatif. Nah, menentukan skewness ini bisa dilakukan secara manual maupun dengan SPSS. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara manual. Cara manual ini kita menggunakan rumus SK atau koefisien kecondongan, yaitu mu atau rata-rata dikurangi dengan modus, kemudian dibagi dengan standar deviasi, atau SK sama dengan 3 dikali dengan mu dikurangi median, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Pertama-tama kita bisa gunakan rumus berikut. Kemudian dari hasil SK-nya kita bisa menentukan arah skewed atau arah kecondongan. Jika SK sama dengan 3, maka distribusi normal atau kurva simetris. Jika SK kurang dari 3, maka distribusinya skewed ke kiri. Dan data tersebut negatif. Jika SK lebih dari 3, maka data positif atau skewed-nya ke arah kanan. Selain dengan cara manual menggunakan rumus, kita juga bisa melihat arah skewness berdasarkan kurva atau data yang kita miliki. Dilihat dari kurvanya, mean atau rata-rata akan
terus berada di tengah. Kita bisa menentukan arah skewness berdasarkan nilai modus dan median yang kita miliki. Jika nilai modus dan median berada sebelum titik min, maka data tersebut positif atau skewed-nya ke arah kanan. Jika min, median, dan modus berada di titik yang sama, maka distribusinya simetris atau disebut juga dengan distribusi normal. Jika median dan modus berada setelah min atau rata-rata, maka skewed-nya ke arah kiri atau disebut dengan negative skewed. Kemudian, selain cara manual tadi, kita bisa menggunakan SPSS. Pertama, kita siapkan data yang akan diolah. Di sini saya menggunakan tinggi badan. Kemudian klik Analyze, yang kemudian kita bisa klik Deskriptif. Dan setelah muncul dialog deskriptif, kita bisa masukkan variabel yang akan dianalisis. Kemudian, pada dialog deskriptif tadi, kita bisa klik Options, kemudian kita klik Skewness, kemudian kita klik OK. Dan dari outputnya, kita bisa lihat bahwa angka skewness sudah didapatkan di tabel deskriptif statistik. Untuk menghitung rasio skewness-nya atau yang menentukan condong ke kanan atau condong ke kiri, kita bisa bagi nilai skewness dengan standar error-nya. Dari nilai rasio tersebut, kita bisa lihat arahnya ke kanan atau ke kiri. Jika angkanya berada di range min 2 sampai 2, maka data berdistribusi normal atau datanya memiliki kurva yang simetris. Jika kurang dari min 2, maka data negatif, dan jika lebih dari 2, maka data adalah positif atau skewed ke kanan. Selain skewness, kita juga memiliki kurtosis. Kurtosis didefinisikan sebagai keruncingan atau ketinggian kurva. Kurtosis menentukan ada atau tidaknya data atau nilai ekstrem. Kurtosis ini ada 3. Yang pertama, mesokurtis, yaitu distribusinya mirip dengan distribusi normal. Kemudian, platykurtis, kurvanya cenderung datar, jadi titik puncaknya rendah. Kemudian ada leptokurtis, yang kurvanya cenderung runcing, dan titik puncaknya yang tinggi. Kita bisa menggunakan cara SPSS untuk menghitung kurtosis. Pertama, kita siapkan data yang akan diolah, kemudian kita klik Analyze, kemudian Deskriptif, sama seperti di skewness tadi. Kemudian pada option, kita bisa klik kurtosis, kemudian kita klik OK. Kemudian, kita bisa lihat di outputnya. Angka kurtosis sudah didapatkan. Kita bisa melihat angka kurtosis di tabel deskriptif statistik. Untuk menghitung rasio kurtosis atau yang menentukan bagaimana bentuk kurvanya nanti, kita bisa membagi nilai statistik kurtosis dengan standar errornya. Dari nilai tersebut, jika angkanya berada di jarak min 2 sampai 2, maka data membentuk kurva mesokurtis atau nyaris mirip dengan distribusi normal. Jika kurang dari minus 2, maka kurva membentuk leptokurtis atau adanya data ekstrim. Dan jika lebih dari 2, maka kurva membentuk platykurtis atau kurva cenderung datar. Boxplot adalah salah satu cara untuk menggambarkan statistik deskriptif dengan berisi 5 komponen yang diambil dari data yang disebut dengan 5-number summary. Boxplot berguna untuk meringkas informasi sehingga lebih mudah untuk diamati. Boxplot juga dapat mendeteksi outlier yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari 5-number summary yang merupakan komponen dari boxplot. 5-number summary berisikan nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, dan juga nilai maksimum dari data. Untuk mencari nilai kuartil 1, 2, dan 3 telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Diingatkan kembali, kuartil 1 berada 25% dari nilai minimum dan 75% dari nilai maksimum. Oleh karena itu, N merupakan data sebelum Q2 atau median. Q2 berada 50% dari nilai minimum dan nilai maksimum. Oleh karena itu, N menggunakan data keseluruhan. Untuk Q3, berada 75% dari nilai minimum dan 25% dari nilai maksimum. Oleh karena itu, N menggunakan data setelah dari Q2. Berikut merupakan contoh dari boxplot. Box yang berada di tengah disebut sebagai interquartile range. Dengan rumus mencarinya adalah Q3 dikurang Q1.
Sementara itu, garis yang di tengah disebut dengan whiskers. Bisa dilihat, garis yang berada di kiri kalian merupakan nilai minimum, sedangkan garis yang di kanan merupakan nilai maksimum. Sisi kiri pada box di tengah merupakan nilai Q1, garis yang berada di tengah box adalah nilai Q2, dan sisi kanan dari box merupakan nilai dari Q3. Sekarang kita akan menuju ke contoh soal yang pertama. Carilah 5 number summary dari data berikut. Berikut adalah jumlah kue yang berhasil dijual dalam 11 hari. Ada 7, 8, 7, 5, 9, 6, 8, 8, 6, 7, 9. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu kue yang berhasil dijual setiap harinya. Yang kedua, kita temukan nilai minimum, maksimum, dan median. Berdasarkan data yang telah diurutkan, terlihat bahwa nilai minimum adalah 5, sedangkan nilai maksimum adalah 9. Untuk median, melalui rumus yang telah dijelaskan, yaitu jumlah ditambah 1 dibagi 2, maka mediannya berada di urutan ke-6, yaitu angka 7. Selanjutnya, kita mencari nilai Q1 dan Q3. Untuk Q1 berada di X ketiga sebelum dari median dengan nilai 6. Sementara untuk Q3 berada di X ketiga pula namun setelah median dengan nilai 8. Selanjutnya merupakan contoh soal membuat box plot dengan SPSS. Buatlah box plot untuk menganalisis jenis kelamin dengan nilai. Berdasarkan data SPSS di samping, terlihat ada 15 nilai ujian berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Ketika kalian telah memasukkan datanya, kalian dapat memilih analyze, lalu yang kedua, kalian pilih descriptive statistik, lalu arahkan pada explore. Selanjutnya, kita akan memasukkan dependent list dan factor list. Masukkan nilai ujian pada dependent list dan jenis kelamin pada factor list. Lalu, kalian dapat mengeklik pada plots. Hilangkan checklist pada stem and leaf, lalu klik OK. Lalu, kalian dapat melihat outputnya dari sini. Berikut merupakan hasil output dari SPSS. Bisa dilihat, box plot terbagi atas laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki dan perempuan, nilai minimum menuju Q1 lebih kecil dibanding nilai Q3 menuju nilai maksimum. Sementara itu, nilai Q2 atau median untuk keduanya lebih mendekati ke arah Q1 dibandingkan dengan Q3. Materi berikutnya adalah outliers. Outliers merupakan skor yang sangat berbeda dengan skor lainnya pada data, di mana ia dapat sangat lebih besar ataupun sangat lebih kecil daripada skor lainnya. Untuk mengetahui skor atau data mana yang merupakan outliers, caranya cukup mudah. Outliers bisa dikenal dengan bantuan grafik seperti histogram dan box plot. Selain itu, sebuah outliers dapat pula menyebabkan bias pada parameter. Contoh soal. Diketahui bahwa sebuah restoran mendapatkan rating dengan rentang 1 hingga 10 dari 10 pelanggannya dengan angka yang tertera pada layar. Pertanyaannya, coba tentukan apakah terdapat outlier pada data tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, data yang sebelumnya acak diurutkan terlebih dahulu. Dari pengurutan data tersebut, terlihat bahwa nilai 3 sangat berbeda dengan nilai lainnya, yaitu 8, 9, dan 10, yang mana nilai 8, 9, dan 10 hampir sama, sehingga nilai 3 merupakan outliersnya. Soal dengan menggunakan SPSS. Di sini diketahui ada 10 bayi yang lahir pada bulan Januari di suatu rumah sakit. Tiap bayi yang baru lahir selalu ditimbang kemudian dicatat berat badannya. Selanjutnya, data dipindahkan ke database rumah sakit. Pihak rumah sakit ingin memastikan apakah data berat badan bayi yang lahir di bulan Januari pada database sudah benar atau terdapat bias. Jika terdapat bias tersebut terdapat pada bayi berjenis kelamin apa dan nomor berapa. Di sisi sebelah kanan adalah data bayi pada SPSS. Tercantum nomor sesuai jumlah bayi yaitu 1 sampai 10, jenis kelamin, dan berat badan bayi.
Untuk mengetahui apakah terdapat bias atau tidak, kita dapat menggunakan bantuan boxplot. Sesuai pembahasan sebelumnya, cara pertama adalah klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Setelah itu, masukkan berat badan pada dependent list dan jenis kelamin pada factor list. Plots, lalu hilangkan checklist pada stem dan leaf, kemudian continue, kemudian klik OK. Hasilnya adalah output menunjukkan terdapat outlier. Outlier di sini ditandai oleh lingkaran yang berwarna merah. Outlier tersebut terdapat pada data bayi nomor 7 yang berjenis kelamin perempuan. Outlier di sini bisa menandakan bahwa terjadi kesalahan penulisan data berat badan bayi oleh pihak rumah sakit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih.